Inilah Indonesia, negara gemah ripah dengan sumber daya alam melimpah. Namun impor minyak mentah. Bukan berita baru bila neraca perdagangan sektor migas Indonesia kian bengkak dari tahun ke tahun. 2019, total defisit sektor ini mencapai 10,74 miliar US dollar, setara 150 triliun rupiah. Kita pernah berjaya soal minyak, tapi kini apa yang kita produksi tak setara dengan apa yang kita konsumsi. Biodiesel digadang-gadang menjadi energi alternatif pengganti fosil. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Coba bayangkan, dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah per tahun. Satu Januari 2020, pemanfaatan biodiesel di tanah air memasuki babak baru. Peningkatan 10% tahapan kewajiban minimal percampuran biodiesel dan hadirnya biosolar di seluruh SPBU Pertamina, menandai implementasi B30. Dengan demikian, konsistensi kebijakan mandatori ini kian mengukuhkan besarnya kebutuhan biodiesel di masa depan. Peningkatan permintaan biodiesel berbanding lurus dengan potensi ekspansi lahan sawit, yang tentu berakibat buruk bagi lingkungan. Namun, banyak cara yang bisa ditempuh pemerintah. Di antaranya melibatkan pemilik 41% lahan sawit yang telah ada di Indonesia. Mereka adalah petani swadaya. Pemerintah memang menjanjikan prioritas penyerapan biodiesel berasal dari tandan buah segar atau TBS petani swadaya. Selamat manen nggak? Namun rumitnya tata niaga yang harus dijalani para petani ini tak sesederhana yang mereka kira. Jadi dalam konteks rantai pasok, sebenarnya yang paling dirugikan itu adalah petani swadaya yang hanya punya 2-3 hektar, karena mereka yang dianggap punya posisi paling tawar paling rendah, karena pertama hasil panen mereka tidak besar gitu ya. Mereka panennya itu 2 kali sebulan. Nah, 2 kali sebulan ini dengan tingkat pengetahuan mereka rata-rata paling mereka bisa sekali panen itu maksimal itu paling hebat itu 800 atau sampai 1 ton anggaplah. Itu udah hebat sekali. Nah, itu rata-rata mereka 800 sampai 700. Nah, kalau 2 kali itu paling 1,5 ton dia. Nah, dengan harga 1.000 itu cuman mereka punya 1 hektar itu 1.500.000. Nah, kalau dia punya 2 hektar jadi 3 juta. Belum lagi biaya produksi. Pasca panen, petani swadaya menjual buah sawit mereka kepada para pengumpul desa. Pengumpul desa akan melanjutkan penjualan buah tersebut kepada toke atau tengkulak. Dari toke, buah sawit dilanjutkan ke peron-peron pengumpul besar yang memegang surat pengiriman buah atau DO untuk dilakukan penimbangan RAM. Dari DO, bertonton buah sawit ini barulah dikirim ke pabrik pengelolaan kelapa sawit dan diolah menjadi CPO. Ya, petani itu masalahnya paling standar adalah produktivitas. Terus yang kedua, kesediaan pasarnya. Terus dukungan dari pemerintah dan kemitraan sebenarnya. Petani ini dihadapkan pada suatu kondisi
monoksomi kalau kata orang ekonomi ya, yang pembelinya cuma tunggal, jadi dia nggak punya power untuk bernegosiasi soal harga dan sebagainya. Reno, petani swadaya yang hanya memiliki 1,5 hektar kebun kelapa sawit ini membenarkan hal tersebut. Ya kalau bisa harga itu ya dimaksimalkan lah ya kan. Jangan sampai harga 500, nengok kerjanya kan nggak sesuai. Ini bisa dibilang nyawa juga ini taruhannya Mbak. Sempat ketimpa buah selesai kita. Ya kan dari pabrik mungkin 1.500, nggak mungkin sampai petani 1.500 kan. Itu perawatan kan yang jelasnya kan pupuk ya kan. Kalau makan dia kan makan juga kami kan itu. Ya hidup ini kan untuk masyarakat katanya kan, kata pemerintah. Tapi ya itu tadi, bantu pupuk lah ya seharusnya harga 200 jadi 100. Rumitnya tata niaga dan rendahnya kesejahteraan petani hanyalah sebagian kecil permasalahan yang timbul akibat ketiadaan roadmap yang jelas dari pemerintah. Ditawarkannya biodiesel sebagai salah satu solusi, baiknya tak menutup peluang pengembangan energi alternatif lainnya, seperti panel surya, tenaga angin, geotermal, etanol, dan energi gelombang.